Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqarrul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shaliqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa idza ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahu Azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Buncit Indah, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim, yang saya hormati Cik Dodi, Aldo, Genti, saya yang Bapak Cinoh Genti, yang saya cintai hadirin sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita ada di Masjid Buncit Indah dalam rangka pengajian rutin. Saya tanya judulnya, judulnya apa? Seorang peran wanita sebagai ibu dan istri. Oke. Hakikat wanita sebagai ibu dan istri. Kita patut bersyukur kepada Allah hidup zaman sekarang. Anda bayangkan, seandainya saja kita hidup dulu sebelum Islam datang, alangkah perempuan tidak punya gunanya. Di zaman Yunani kuno, yang namanya perempuan oleh kaum laki-laki dianggap hanya sebagai pelampias nafsu birahi laki-laki semata-mata. Lihat dalam sejarah, ada seorang raja, seorang penguasa, seorang yang kaya raya, punya istri 50 sampai 100 orang yang mereka simpan dalam harem. Makanya Allah turunkan surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ini asbabun nuzul yang pertama. Dulu di Arab suami banyak istrinya sampai 100 orang, dibatasi dengan ayat 3. 2. Asbabun nuzul yang kedua, dulu ada seorang bapak yang merawat anak yatim yang kebetulan harta peninggalan ayahnya sangat-sangat banyak. Dia niat akan menikah dengan anak yatim tadi dengan harapan dia bisa menguasai kekayaan anak yatim. Turun ayat ini. Asbabun nuzulnya 2. Anda lihat di zaman Romawi kuno, yang namanya seorang perempuan oleh kaum laki-laki dianggap sama dengan benda. Boleh anak perempuan ditukar dengan pakaian, boleh ditukar dengan benda, lemari, kursi, meja, boleh disiksa, boleh dibunuh. Si ayah tidak terkena sanksi karena saat itu perempuan tidak berguna. Kalau perempuan tadi sudah menikah, kekuasaan berpindah pada suaminya, termasuk menyiksa dan membunuh. Suami tidak kena sanksi karena perempuan tidak berguna. Anda lihat di zaman Hindu kuno, kalau suami mereka meninggal dunia, dibakar suaminya, istrinya wajib loncat ke pembakaran mayat suaminya, harus ikut mati gosong tanda dia setia. Aneh tapi nyata, kalau istrinya yang meninggal dunia, ketika mayat istrinya dibakar, suaminya tidak boleh dekat-dekat ke pembakaran mayat istrinya karena perempuan tidak berharga. Enakan siapa? Karena istri tidak berguna.
Orang Hindu kuno mengatakan yang namanya racun, ular, pisau lebih berharga daripada perempuan. Pepatah Cina kuno mengatakan, kalau seorang perempuan berbicara, kalian boleh mendengarkannya, tapi sekali-kali jangan percaya dengan apa yang dikatakan seorang perempuan. Dan ini berakhir sampai abad 17. Anda lihat, di Arab, kalau suami meninggal dunia, istrinya tidak mendapatkan warisan. Bahkan istrinya sama dengan benda yang wajib diwariskan kepada anaknya hanya yang laki-laki. Di zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, kalau seorang suami meninggal dunia, istrinya wajib merusak wajahnya dengan pisau, tanda dia setia. Silahkan Anda buka surat An-Nahl 58, 59, buka ayat. Biar Anda tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita yang namanya perempuan sebelum Islam datang. Buka An-Nahl 58, 59. Yang udah ketemu ngacu biar naik narani Anda. Yuk. Mana? Udah. Sok mana naikkan tadi? Siapa yang baca? Naikkan mana? Tutup udah. Yang nyender. Puluhan hijau. Sok. An-Nahl 58, 59 nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah. Padahal apabila kami Bukan padahal ayatnya yang dibaca. wa iza busiro ahaduhum bil unsha Dolla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Terus ya tawaro yatawaraya minal qaumi min su'i ma busiro ihi ayyum sikuhu ala huni wa idza busira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaum min su'i ma busira bihi ayumsikuhu ala huni am yadussu biturab. Kata Allah, dulu sebelum Islam datang, kalau seorang suami mendengar kabar istrinya melahirkan bagi perempuan, wajah mereka merah padam karena malu, lalu suami tadi bersembunyi dari kaumnya karena malu, atau dia rawat bayi perempuannya sambil sembunyi-sembunyi, atau bayi perempuannya dikubur hidup-hidup. Saking tidak berharganya perempuan. Anda lihat, Rasul Allah berbicara dalam ayat ini. Kalau seorang suami mendengar kabar istrinya melahirkan bayi perempuan, satu, dia bersembunyi dari kaumnya karena malu, wajahnya merah padam karena marah. Dua, dia rawat anak perempuannya sambil sembunyi-sembunyi, termasuk yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Ketika istrinya melahirkan bayi perempuan, dia secara naluri sayang dengan bayinya, dia rawat sambil sembunyi-sembunyi. Lama-kelamaan tetangga, keluarga tahu, sahabat kerabatnya tahu, anak buahnya tahu kalau Umar merawat bayi, diejek, dihina. Umar tidak tahan, dibawa bayinya ke hutan, dibunuh, dimasukkan sumur lautan. Itulah kenapa waktu pertama sekali Umar masuk Islam, dia bercerita sama Rasulullah bahwa saya pernah membunuh anak perempuan saya. Rasul perintahkan Umar taubat dengan taubat nasuha. Atau yang ketiga, kalau seorang istri hamil besar, tidak mencari BKIA, tidak cari puskesmas, tidak cari bidan, tapi bikin kuburan kecil. Kalau yang lahir anak laki-laki digendong, dipamerkan ke orang sekampung. Kalau yang lahir anak perempuan didempak pakai kaki, dikubur hidup. Sekarang kita lihat bagaimana Islam melakukan perempuan. Pertama, asal kejadian. Apakah asal kejadian laki-laki lebih hebat? Apakah asal kejadian perempuan lebih hebat? Atau dua
Anda buka An-Nisa ayat 1. Buka. An-Nisa ayat 1. Tadi dibaca sama qari kita. Sok. Enggak. Ayo yang dapat membaca. Ngaji tidak? Mic-nya mana tadi? Sok. Enggak. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah, laki-laki perempuan asalnya sama. Min nafsi wahidah, jiwa yang satu Nabi Adam. Diberikan jawaz pasangan Siti Hawa. Lahirlah laki-laki perempuan yang banyak. Anda buka Al-Hujurat ayat 13. Buka Al-Hujurat 13. Yuk. Silakan. Mereka pindahin ke yang belum baca. Sok biar semua kebagian. Mangga. Al-Hujurat 13. Buka. Yuk. Al-Hujurat ayat Al-Hujurat 13. Nah. Sok. Ya silakan. Mohon. Nah. Bututi. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kalian asalnya dari laki-laki dan perempuan, dijadikan bersuku, ber-RT, ber-RW, berkelurahan, berperumahan. Buat apa? Untuk ta'aruf, saling kenal mengenal, bukan untuk saling menyombongkan diri. Ayat ini turun 15 abad yang lampau, aneh tapi nyata. Sampai detik ini banyak manusia yang sombong. Betul apa betul? Sombong gue paling cantik, sombong gue paling tampan, sombong gue paling kaya, sombong gue paling ngetop, sombong gue paling tinggi jabatan, dan seterusnya. Kata Allah, yang mulia di mata Allah adalah orang takwa. Semoga kita yang hadir di Masjid Agung ini termasuk golongan orang yang takwa kepada Allah. Anda silakan buka Bani Israil 70. Buka Asal Kejadian Manusia. Silakan. Al-Isra 70. Buka. Yuk. Siapa yang mau baca lagi? Saya sengaja ngaji kayak begini biar Anda langsung mengenal Al-Quran, bukan hanya katanya, langsung dibuka. Mangga. Bani Israil 70. Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wa hamalnahum
walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Telah aku muliakan anak Adam, anak dia. Tidak Allah katakan aku muliakan laki-laki. Tidak juga Allah katakan aku muliakan perempuan, tapi Allah bilang walaqad karramna bani Adam. Yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah anak turunan Adam, laki-laki dan perempuan. Artinya di hadapan Allah laki-laki perempuan sama. Bagaimana caranya Allah mengagungkan perempuan? Kalau di antara kita ada yang mati, orang hidup punya 4 kewajiban: memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Baik yang mati itu laki-laki maupun perempuan, sama di hadapan Allah. Sekarang hak dan kewajiban. Apakah laki-laki lebih berhak hidup? Apa perempuan lebih berhak hidup? Atau dua-duanya punya hak? Anda buka surat An-Nisa ayat 7. An-Nisa ayat 7. Hak dan kewajiban di hadapan Allah sama. Buka. Yuk. Yang udah ketemu, mana? Asal jangan 2 kali baca, dia yang lain bagian. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Fil rijali nasibun mimma taraka walidani wal uqrabun lilisani nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍ. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisai nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala aw kathura nasiban mafruḍ. Laki-laki punya bagian warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya. Perempuan punya peninggalan warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai ketentuan Allah. Hadirin, sama hak dan kewajiban. Kalau orang tua meninggal dunia, anak laki-laki dapat, anak perempuan dapat. Kerabat mereka meninggal dunia, laki-laki dapat, perempuan dapat. Silahkan Anda buka An-Nahl 97, buka An-Nahl 97, monggo. Hak dan kewajiban. Silahkan. Mangga. An-Nahl 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau ada orang beramal soleh, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan, dan mereka beriman kepadaku, aku jadikan hidup mereka lebih baik daripada kemarin. Amin. Aku ibarat. Kedengeran saya ngomong? Ngerti saya ngomong? Lihat mama Dede. Naon cari cingwai kayak nggak Bengong, lihat kedengeran. mama Dede. Pada punya kuping nggak? Balik deui. Bengong. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa
wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik yang beramal soleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan, dan beriman kepada kata Allah, aku jadikan hidup kalian lebih baik daripada kemarin. Amin. Delay 2 detik, amin. Lumayan ada ini. Dan aku berikan pahala lebih banyak daripada apa yang mereka kerjakan. Amin. Alhamdulillah udah pada eling. Tadi mana baik. Tuh, kata Allah laki-laki perempuan sama. Sekarang Anda buka Al-Ahzab 35, buka. Yo. Al-Ahzab 35, buka. Silakan. Al-Ahzab 35, sok. Silakan. Mangga. Al-Ahzab 35. Mangga. Sok. Sok. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqin wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidhina والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Muslim laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama. Orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah sama. Orang yang taat dalam ibadah baik laki-laki perempuan di hadapan Allah sama. Orang yang jujur di hadapan Allah sama laki-laki perempuan. Orang yang sobar laki-laki perempuan di hadapan Allah sama. Orang yang khusyuk baik laki-laki perempuan di hadapan Allah sama. Orang yang banyak mengeluarkan sedekah baik dia laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah sama. Kemudian orang yang berpuasa laki-laki perempuan sama. Orang yang menjaga kehormatan dirinya nggak centil di hadapan laki-laki perempuan sama. Orang yang banyak zikir kepada Allah baik laki-laki perempuan sama, maka semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Amin. 3 detik diginiin dulu kan. Kalau ngomong baik dulu Agnes ya. Semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Amin. Dan mereka mendapatkan pahala yang sangat banyak. Amin. Jadi kata Allah di hadapan Allah sama. Mau berislam, mau beriman, mau taat. Sekarang siapa yang digoda setan? Apa hanya laki-laki, apa hanya perempuan, atau dua-duanya? Jawab
buka Al-Baqarah 35. Al-Baqarah 35 sok cek. Semua jadi lucu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi Waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tum fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, Adam Hawa diam-diam di surga. Makan makanan yang ada, minum minuman yang ada di surga, pakai semua pakaian yang ada. Cuma satu, jangan dekati pohon ini. Kalau kamu mendekatinya, kamu menjadi orang yang zalim. Bayangin, semuanya bebas, boleh dimakan. Cuman antum jangan dekat Tuhan. Bagaimana setan menggoda Adam? Anda buka Toha 120. Toha 120. Sok. Surah Toha 120. Monggo. Silakan. Mangga. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi as-syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Kata iblis, Adam, mau nggak engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau kau mengambil dan makan buahnya, engkau mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Anda lihat, kata Allah, kalau dekat saja di orang zalim. Oleh setan ini dikasih janji, kalau makan buahnya, engkau mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Janji bukan, janji. Iming-iming bukan, iming-iming. Makanya Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia, nenek moyang manusia, suka dengan janji dan iming-iming. Apa yang terjadi? Diambil buah ini, mereka makan, belum sampai ke perut, baru sampai di leher, Allah murka. Anda buka Al-Baqarah 36. Al-Baqarah 36. Monggo. Sok. Al-Baqarah 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad 36. Awas, mas. Fa'azallahuma syaitan. Al-Baqarah 36. fa'azallahuma syaitanu anha Fa'akhrajahuma fa'at rojahuma fa'at fa'akhraja ho fa'akhraja huruf keluar fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna haditu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi di mustaqarrun wa mata'un ilahin fazallahuma syaitan fa'akhrajahuma mimma
itu ba'dakum li ba'din adu. Lalu keduanya Adam dan Hawa digelincirkan oleh setan. Adam turun di negeri India, Siti Hawa turun di Jabal Rahmah, berpisah 300 tahun, bertemu di Jabal Rahmah. Kata Allah, kalau di surga baju tinggal pakai, makanan tinggal makan, minuman tinggal minum. Bedanya di dunia, kata Allah, kalau pengen minum nyari dulu buat minum, dimasak dulu. Kalau pengen makan nyari dulu bahan makanan, dimasak dulu. Kalau pengen pakaian dicari bahan pakaian, dipotong, dijahit dulu. Di surga tidak ada permusuhan. Di dunia wa kuldah itu ba'dakum li ba'din, saling bermusuhan manusia satu dengan yang lain. Nabi Adam turun di India, Siti Hawa turun di kota Jeddah, berpisah 300 tahun, bertemu di Jabal Rahmah. Adam diajarkan oleh Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Diajarkan oleh Allah untuk berdoa biar dosanya diampuni oleh Allah. Mana doa Adam? Anda buka Al-A'raf 23. Yo, Al-A'raf 23. Mangga. Sok. Mangga. Al-A'raf 23. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bareng-bareng yuk, saya yakin di wakaf. 1, 2, 3. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 1, 2, 3. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Anda lihat Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia, Nabi Adam sebagai nenek moyang manusia, menurunkan beberapa sifat manusia. 1, Nabi Adam rakus dan serakah. Tadi Anda baca dalam Al-Baqarah 35, kata Allah, silahkan semua makan asal jangan satu mendekati pohon ini jadi orang zulim. Ternyata diiming-imingi oleh setan, kalau ngambil buahnya dan memakannya mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Pantas kita suka dengan janji. Kata calon pemimpin, kuwakafkan tubuh ini buat rakyat. Pret, dorong-dorong. Sebelum pemilu datang ketak-lintang. Apalagi orang kaya saya dikejar-kejar oleh calon-calon. Mereka tahu kekuatan saya, tinggal ngajak nenek-nenek doang, gampang. Begitu dapat lupa, borong-borong kasih buah sama gue, nongol aja kagak. Ini bedanya pemilu sama pilkada. Kalau pemilu sebelum jadi bolak-balik udah jadi nongol-nongol. Kalau pilkada kalau lupa, nah. Kali lihat, ini Nabi Adam suka dengan janji. 2, Nabi Adam mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Adam itu rakus. Anda lihat
Saya rumah banjir, besok lagi panas. Segelar tiger di halaman, beras tabanyiran saya jemur. Deng-deng, teri, baju saya basah saya jemur. Dompet, tas, duit saya jemur. Saya tanya, kalau ayam yang datang yang dimakan naon? Oke. Kalau kucing yang datang yang dimakan naon? Kalau manusia yang datang yang diambil semuanya mati kernya. Rakus kan? Suka dengan janji. Makanya para developer janji dibangun tanah luas tanah 200 meter, bangunan 150 meter, bonus 1 unit kursi makan. Percaya nggak bakal developer mau rugi. 1 unit kursi tamu tadi harganya sudah dimasukkan dengan harga rumah. Benar nggak? Itu manusia suka dengan janji, dengan gigi. Makanya dimanfaatin tuh sama developer, bapak usaha. Dibuang anak, Neng, kalau tamat puasa sebulan, anak 5 tahun, mama beliin baju 3. Neng, kalau di sekolah ranking 3 minimal, syukur-syukur ranking 2, ranking 1, mama beliin sepeda. Janji bukan? Manusia suka dengan janji. Tapi Anda sebagai ibu janji sama anak, jangan sampai memang janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Realisasikan janji Anda. Kalau tidak, anak ingat seumur hidup. Mama ngomong bohong. Jangan janji tanpa bukti. Sekarang Anda lihat, apalagi Nabi Adam mengajarkan, kalau kita berbuat salah, akui kesalahan. Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana. Aku zalim dengan diriku. Kalau kita berbuat salah, emang gue kok. Jangan cari kambing kita. Jangan makan nangka tidak mau kena getahnya. Jangan Anda lempar batu sembunyi. Kita wajib tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kemudian Anda silakan lihat. Artinya kalau emang yang digoda setan laki-laki dan perempuan, kalau suami Anda selingkuh, jangan cewek yang diuber-uber, jangan cewek yang dikata pelakor, ngaca. Laki lu kalau nggak centil nggak bakal terjadi. Ini menyalahin orang, dasar pelakor. Laki lu juga nggak punya otak. Udah punya bini masih pacaran, mikir dong, jelas. Sekarang siapa sih yang wajib nyari ilmu? Apa laki-laki atau perempuan atau dua-duanya? Rasul mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Nyari ilmu wajib hukumnya bagi laki-laki perempuan. Minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai lubang lahat. Ibu kalau dia yakin ngaji di Masjid Buncit Indah, saya mah enggak ngaji udah tua. Justru udah tua hampir mati mikir. Sebel gua sama nenek-nenek begitu. Udah hampir mati. Setiap hari kita melangkah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumlah umur nambah. Jatah umur berkurang. Langkah ke kubur makin dapat makin jauh. Mikir ibadah saya, ya Allah, dulu gagah perkasa. 23 tahun yang lalu sampai 3 tahun yang lalu suami saya akan meninggal. Saya punya anak 8. Bulan balik Ciamis, Bandung sendiri. Ngurusin segala-galanya sendiri, suami nggak ada. Ini siapa? Ya Allah, Bu, pengen mirahin lemari, miringin, gue taruhin ke keset, serodot pakai bujur, pindah. Wah. Sekarang Bu, tanggal 5 Agustus kemarin usia saya 74 tahun. Sekarang boro-boro nyetir Bandung, nyetir ke Ciamis, Bu.
naik tangga di rumah ketiga dituntut tapi gue sakit nenek-nenek. Makanya tahu diri, jangan sampai kesempatan ada tidak dimanfaatkan. Bu ngaji bu, ayo itu nggak sama ada tua ngaji di rumah, ngapain di rumah? Di tempat ngaji kayak begini jalan dapat pahala, silaturahim dapat pahala. Ada yang nggak ngerti bertanya sama yang ngerti, banyak banget bonus kita. Saya tadi nanya sama yang ibu sebelah, Bu ini pengajian mingguan apa bulanan? Kagak tahu, saya juga baru tumben siang. Jadi yang perlu punya tetangga gimana juga sih? Saya mah, punten, saya cuma nanya, itu jawaban yang saya dengar. Artinya yang saya tanya jarang ngaji atau emang di masjid ini jarang ada pengajian? Kagak nanti saya juga. Setiap bulan ada Ustaz. Oh sebulan. Saya sarankan, kenapa sih tidak setiap minggu? Kalau tempat saya bu, kenapa? Setiap Jumat subuh ada Ya, pengajian. saran saya kalau mak-mak jangan subuh. Mak-mak kalau subuh repot tidak. Saya di tempat saya pun Perumnas di Depok. 6:30 itu udah puluhan tahun. 6:30 sampai 8:30 itu 500-an yang ngaji. Makanya saya begitu turun dari mobil, mana yang ngaji kan? Tetangga tuh kagak ada orang, katanya di jalan, ini sampai di tengah jalan saking rumput. Jadi nyari ilmu itu wajib, laki-laki perempuan wajib. Rasul mengatakan, walau bisin sampai dari Cina. Dulu 15 abad yang lampau di Cina belum ada yang beragama Islam. Artinya kita umat Islam belajar kepada siapapun walaupun tidak beragama Islam selama ilmu mereka bermanfaat. Anda buka Al-Muluk 15, ayo. Sampai mana kita nyari ilmu silahkan. Yo. Al-Muluk 15. Sok. Mana? Sok yang udah ketemu ngacung Al-Muluk 15. Saya sengaja ngajinya model begini biar Anda langsung nyimak Al-Quran. Monggo. Al-Muluk 15 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Walladzi jalahul arda dalulan tamsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi yang mudah dijelajahi. Jelajahi keliling bumi, cari ilmunya, cari rezekinya. Kalian akan kembali kepadaku. Kata Allah dalam ayat ini, nyari ilmu keliling dunia, nyari duit rezeki keliling dunia. Di kita, bentar, baru ngaji di RW, tetangganya ngajak ngaji, Mbak ngaji yuk, kan udah gua di RW. Anda tidak akan maju. Allah yang bilang ngaji itu keliling dunia, di mana cari ilmu. Atau kalau ada ustazah guru ngaji bilang gini, lu kan udah ngaji sama gue, ngapain ngaji sama dia lagi? Punten. Satu ayat diterangkan oleh 10 orang guru, pasti keterangannya berbeda-beda. Makin banyak guru kita, makin luas wawasan otak kita. Makanya ini Quran, nyari ilmu keliling dunia sekarang. Apakah yang wajib cari nafkah hanya laki-laki, hanya perempuan, atau laki-laki dan perempuan? Anda silakan buka At-Taubah 105. Enggak. At-Taubah 105. Sok. Ya. At-Taubah 105. Enggak.
stop. Wa qul ya'mal. Fasalamakum rasulullah mu'minun, bekerja kalian. Allah, Rasulnya dan orang beriman akan menilai bagaimana kalian bekerja. Sekali lagi Anda lihat, bekerja kalian. Allah, Rasulnya dan orang beriman akan menilai bagaimana pekerjaan kalian. Dalam ayat ini Allah perintahkan laki-laki ke perempuan ke di dunia wajib bekerja. Jangan anak bilang saya kan perempuan, salah. Anda buka Al-Baqarah 158, buka Al-Baqarah 158, buka, yuk, mangga. Al-Baqarah 158, silakan. Ya, 158. Jadilah tarkib. Paman hajar. Yuk. Oke. Inna sofa wal marwata min sa'illah. Paman hajjal baita al-tabarok para junah yaitu tawafa bihima dan seterusnya. Bu, kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i, saya tanya Anda, sa'i ini menapak tilasi perbuatan siapakah kita? Siti Hajar. Siti Hajar laki-laki perempuan. Artinya perempuan. Jangankan zaman modern sekarang, 4000 tahun yang lampau perempuan yang bernama Hajar ketika air susu kering, dia aja haus, anaknya haus, nggak tinggal diam, dia perempuan lari ke sofa nyari air gagal bangkit, lari ke marwah nyari air gagal bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Ini perempuan. Salah. Kalau ada yang bilang saya kan perempuan, emang perempuan ngedoyan makan, di mana otakmu? Allah yang bilang Rabbana ma khalaqna hadza batila. Yang Allah ciptakan masih sia-sia. Ada lihat? Binatang jalannya merangkak. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi? Artinya ketahui. Kalau kalian merasa kalian manusia dalam menjalani hidup pakai otak, jangan pakai nafsu, kekurang. Makanya kalau Anda suami tidak mencukupi kebutuhan, Anda jangan tinggal diam, bekerja nyari duit, mau jualan uduk jualan gado-gado, yang penting halal, otak lu dipakai. Jangan mikirin gengsi. Kalau saya jualan uduk, apa kata tetangga? Ngapain lu mikirin tetangga? Tetangga aja nggak pernah mikirin gue. Iya Pak, iya. Tuh. Usaha, kerja. Saya paling sebel sama perempuan yang berkeluh kesah. Mama, ya Allah, suami saya meninggal, anak saya 3. Bagaimana anak saya makan ya, Mama? Bagaimana anak saya sekolah? Saya tanya, ibu kerja enggak? Enggak, makan kemiskinan, otak lu nggak dipakai. Kurang. Apa sih yang nggak bisa kita lakukan? Ada lagi yang menyalahkan orang lain. Saya bercerai dengan suami saya, punya anak 2. Anak ikut saya. Mama sebel banget. Mantan suami saya nggak pernah ngasih duit. Anaknya mau makan kayak mau sekolah kan dipikirin. Kamu kan emaknya. Waktu ngadonin itu anak lu berdua, otak lu dipakai. Masa tega anak lu nggak makan? Masa tega anak lu nggak sekolah? Pakai otak, kerja dong cari duit buat ngumpanин anak. Dia lagi mantan lagi, lu nggak gampang. Tapi otak lu nggak jalan. Sebel sama orang nyalahin orang aja. Dirinya nggak sesat.
Tidak begitu Quran mengajarkan. Action kita, usaha kita. Siti Hajar sopan. Makanya yang wajib nyari duit bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi kedua-duanya wajib tanggung jawab di hadapan Allah. Rasul mengatakan, orang paling disukai oleh Allah orang yang makan dari hasil jerih payah dia sendiri, bukan minta dengan orang. Walaupun keluarga dekat, walaupun kita sahabat, nolongin kita sekali, 2 kali, 3 kali. Lah kalau seumur umur jijai banget. Makanya dengerin, saya tidak bercanda. Quran yang saya pakai. Allah ciptakan tubuh, Allah ciptakan tenaga buat dipakai. Kalau kita sebagai manusia memanfaatkan tubuh, memanfaatkan tenaga untuk bekerja, dijamin sehat dan makin kuat. Beda. Kalau seandainya orang ini punya tenaga, punya tubuh, tidak pernah dimanfaatkan di jalan yang Allah ridhoi, maka orang tadi akan beringkih. Percaya? Saya bersyukur sebelum saya ngomong itu yang saya lakukan. Dengan usia 74 tahun masih bisa nyetir, masih ngorek, masih macul, masih nanam pohonan, sementara yang di bawah usia saya udah pada bengek. Kenapa tidak melatih ini? Saya tidak bercanda. Makanya ngaji pakai Quran. Tatubikum amraini lan tadilu matamassakum bihima kitab Allah wa sunnatun nabi. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, dijamin hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya ngaji langsung lihat Quran. Di kita mengaji, tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ngaji doi Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Kalau ngajinya begini, saya jamin muridnya seumur umur BODO. Ngaji puluhan tahun cebok salah, ngaji puluhan tahun wudu airnya salah, ngaji puluhan tahun gerakan sholat salah. Kenapa? Karena hanya itu, otaknya nggak isi. Ngaji yang benar, hari ini tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, langsung ke Quran. Ini ngaji. Tiap ngaji muridnya nambah ilmu, otomatis ibadahnya makin baik. Kalau mati husnul khotimah. Jangan keseringan di seragam. Kasihan tetangga yang miskin. Mana tukang seragam ngacung, buat tanya lihat mukanya. Jangan ngegedein seragam. Itu kemasukan setan dari pintu yang belakang. Hanya pamer dengan warna, otak gak ada isinya. Percuma lu ngaji, nggak nambah ilmu, pamer media doang. Salah. Ngaji, kupas Quran. Baca ayatnya, bagaimana terjemahnya, maksudnya, tujuannya, isinya, amalkan dalam hidup. Itu fungsi Quran. Di kita mah kadang-kadang bangga, saya 3 kali hatam Quran, saya 4 kali hatam. Walaupun baca Quran ada pahalanya, kalau kagak ngerti isinya, bagaimana hidup kita mau benar? Lebih baik 1 hari 1 ayat 2 ayat diterjemahkan, maksudnya ini, tujuannya ini, isinya ini, baru hidup kita benar. Ini ngaji. Kenapa? Jawabannya Anda buka Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda. Yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat di dalam Al-Qur'an. Makanya Quran dikupas biar hidup kita pada benar. Ngaji benar. Ada langsung nyimak ayatnya, ada tahu ayatnya, terjemahnya apa, maksudnya apa. Kalau tiap ngaji kayak gini, Anda
Anda cerdas, ibadah Anda semakin hebat. Ini yang kita harapkan. Jadi Allah mengagungkan yang namanya perempuan. Begitu hebatnya perempuan sampai seorang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang dimuliakan ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ayahmu?" Kenapa? Ada 3 pekerjaan ibu yang ayah enggak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Ibu ada perlu ke rumah Pak RW. Assalamualaikum, nomor Bu RW. Bu, Pak RW ada lagi netein. Saya tanya, Pak RW netein apa Bu RW yang netein? Itu perempuan. Tapi sehebat bagaimanapun perempuan, pulang ke rumah tetap hargai suami Anda. Anda silahkan lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga, suami pemimpin keluarga, suami pengayom keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Salah kalau istri ngambil semua penghasilan suami. Kata Allah, suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Yang penting bini makan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup, kemudian kesehatan terjaga cukup. Kenapa? Karena suami punya kewajiban yang lain. Anda bisa lihat Al-Baqarah 19. Yas'alunaka madza yunfikun kun ma anfaqtu min khairin fal walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wal misakin. Nafkah yang terbaik yang pertama diberikan kepada orang tua yang nyari, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Jadi Anda jangan marah. Yang penting istri, kata Allah, pakaian cukup, makanan cukup, tempat tinggal cukup, kesehatan terjamin. Karena suami sebagian lagi buat ibunya, buat keluarga dekat, kakak adik, keluarga jauh, bibi, uak, ponakan. Siapa lagi? Anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Seandainya istri di luar pangkatnya lebih tinggi, kata Allah, pulang ke rumah hargai suami. Seandainya istri esnya lebih banyak depan belakang daripada suaminya, istri wajib menghormati suami sampai rumah. Seandainya istri punya penghasilan lebih banyak daripada suaminya, jangan sombong, pulang ke rumah hargai suami. Salah kalau istri bilang begini, apaan jadi laki? Mobil yang beli gue, rumah yang beli gue, halaman samping yang beli gue. Apaan lu jadi laki? Depan Anda boleh jadi suami Anda terdiam karena iya, tapi di belakang Anda tidak mustahil suami Anda mencari perempuan lain yang bisa menghormati dan menghargai dirinya. Karena Peter seorang suami kepala keluarga. Jadi ini hakikat seorang istri adalah istri wajib menghargai suami. Setelah menikah, hormati suami Anda. Anda punya anak, urus anak Anda. Anak titipan dari Allah. Allah berfirman dalam An-Nisa 9, wal yasalladina law tarakum min halbihim dzurriyyatan bi'afa. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak cucu turunan kalian yang lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah Islam, lemah ilmu pengetahuan, lemah ekonomi. Allah menghendaki Islam yang kuat fisik, kuat mental, kuat iman, kuat Islam, kuat ilmu pengetahuan, kuat ekonomi. Itulah yang saya harapkan. Jangan jadi perempuan mengasihani diri sendiri. Saya kan perempuan, diinjek orang, jahit banget dong. Apa sih kurangnya diciptakan oleh Allah? Sama laki-laki perempuan, otaknya di atas,
makanannya sama, nasi, sambal, kerupuk, sayur. Kalau Anda bilang saya nggak bisa, otak lu nggak dipakai, belajar sama yang bisa, jangan ngecedok boleh. Pakai otak. Kita perempuan makhluk yang hebat, yang diciptakan oleh Allah. Semoga benar-benar kehebatan yang Allah berikan benar-benar dimiliki oleh kita semua. Oke? Silahkan Anda bertanya. Pertanyaan bebas. Monggo. Silakan. Ya langsung. Monggo. Siapa yang Sok. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede curhat dong. Iya dong. Curhat pas subuh. Sorean hari mah. Sok. Nah, sok nah. Saya Ami dari Saya dari Rosida. Sok. pengajian Masjid Kunci Bina. Jadi tadi Mama Dede sudah mengungkapkan tentang suami yang sebagai pemimpin rumah tangga. Bagaimana dalam kehidupan rumah tangga itu biasanya kan latar belakang yang berbeda dengan suami, baik dari segi keluarga, aspek ekonomi dan lain-lainnya, dan kita harus mencari ridho dari suami kan ya. Bagaimana dengan ekspektasi yang diharapkan istri terhadap suaminya dan juga suami terhadap istrinya, di mana mungkin tidak nyambung gitu. Jadi Islam mengajarkan menikahlah dengan orang yang sepupu. Sepupu itu seimbang, pendidikan, ekonomi, kemudian sosial seimbang. Makanya Rasul mengajarkan tunkahul mar'ata li arba'in, limaniha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, pada kabidati dini talibat kaimuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena tunan, karena cantik tampan, karena agama. Kalian pilih yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Islam mengajarkan kalau laki-laki menikahi perempuan, perempuan menikahi laki-laki, dasarnya cuma kaya tanpa agama, menderita batin. Kalau nikahnya turunan menak, turunan keraton, raden bangsawan, tanpa agama, menderita batin. Kalau yang dicari cuma cantik dan tampan, tanpa agama, menderita batin. Karena kecantikan ketampanan ada batasnya. Maka carilah orang yang mau agama dan pengamalan agamanya baik. Maka mereka tidak akan saling menghina. Kenapa? Yang mulia di mata Allah adalah orang takwa. Jadi mereka yang dicari adalah kelebihan, bukan kekurangan. Begitu kata Islam. Oke? Jadi ekspektasi yang dicari yang sesuai dengan kita akidah. Silakan yang lain enggak? Sebelumnya ada persembahan setiap yang bertanya dari sponsor dari Mama Dede, yaitu Ya, saya bawa kaki tiga. kaki tiga. Ibu yang nanya saya bagi kaki tiga. Biasanya saya bawa biskuit coklat, cuma nandanya lagi sakit. Yang biskuit coklat. Silakan. Enggak sambil minum silakan Bu. Sok. Enggak. Siapa lagi yang mau datang kaki tiga? Silakan. Bertanya. Silakan. Siapa tahu ada yang sariawan. Mangga. Ibira. Ada 10 cap kaki tiga yang bertanya mendapatkan 1. Sok. Waalaikumsalam. Saya Ira dari pengajian Masjid Kunci Bina. Kita kan di sini hampir sebagian besar sudah lini-lini Ya. Nah, bagaimana peran kita setelah kita menjadi eyang-eyang lini-lini untuk anak-anak kita juga sudah berkeluarga? Ya. Apakah kita masih besar sebagaimana mereka Oke. masih kecil, atau ada batas-batas Ya. tertentu yang kita nggak bisa ikut contoh? Kita dengar peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Dimanapun kita berada,
berikan contoh yang baik buat anak cucu kita. Ini peran kita. Anak-anak akan lihat, no, yang nenek kerjakan juga begitu. Kata anak-anak akan melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang mereka saksikan, melekat di otak mereka, lalu mereka mencontoh dan melaksanakannya. Anak-anak adalah fotokopi yang sangat canggih. Semua yang mereka lihat, semua yang mereka dengar melekat di otak, langsung mereka mencontohnya. Punten, belakangan lagi heboh. Anak usia 5 tahun saling berhubungan badan. Kenapa? Karena orang tuanya rumahnya cuma ngontrak sekamar. Ada lemari, ada gorden doang antara dapur sama ruang kamar tidur. Bapaknya, emaknya kalau gawean lihat anaknya tidur. Begitu mereka berhubungan badan, mereka udah nggak merhatiin lagi anaknya ngintip. Sering anaknya ngintip. Anak-anak ini berpikir orang yang rumah-rumahan harus melakukan itu. Hati-hati. Jadi apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan langsung dicontoh. Makanya saya sengaja, maaf, bukan saya merasa gue paling benar, tapi saya merasa ini terbaik, saya mencontoh. Saya kalau mau ke rumah Nyai Tanah Abang, orang tua suami saya kan Robert Romongan Tokau. Jadi saya kalau ke rumah Nyai Tanah Abang, saya belajar. Udah diikut di karton, saya sengaja buka, saya jajarin bulan sekian kilo, ada milo dan seterusnya. Ntar anak-anak pulang, apaan sih mah? Kan mau ke rumah Nyai besok. Begitu akan berangkat, sengaja saya pamer, masukin ke kardus, biar anak-anak tahu apa yang Nyai butuhkan. Saya mau pergi ke rumah emak, saya di Ciamis. Saya orang Ciamis, saya belanja gelar yang saya bawa. Beda kebutuhan orang kota malam kampung. Apaan sih mah? Kata anak-anak pulang sekolah, kan ke rumah emak besok ke Ciamis. Oh, begitu saya udah siap, semua anak saya udah nonton apa yang saya bawa, lalu saya bilang, yuk masukin ke kardus yang rapi ya. Sengaja saya action, pamer depan anak-anak, biar anak-anak ingat kalau mamah ajak ke Nyai, ke emak sama, artinya saya ke mamah juga sama. Sambil contoh, saya pedagang semenjak tahun 70. Beli baju, ya Allah, saya dari mulai kaos kaki sampai mebel, sampai elektronik, sampai jual beli mobil, saya lakukan. Karena begitu banyak orang yang harus makan, begitu banyak orang yang harus sekolah, begitu banyak orang yang harus bawa berobat, begitu banyak orang yang harus diberangkatin umroh, haji dan seterusnya. Saya harus kuat, saya harus sehat karena banyak orang nungguin saya. Maka saya kasih contoh ke anak-anak. Misalnya bulan ini giliran siapa yang berangkat? Anak-anak pangisian. Kita tinggal data dia namanya. Langsung kita bikin paspor, panggil orang imigrasi ke rumah. Misal bulan ini 15, panggil imigrasi, langsung kita bayar. Itu kalau orang kampung. Jadi kita ini harus kuat. Kenapa? Karena biar dibutuhkan orang. Rasul mengatakan fairunas anfa'ulinas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Jadilah diri kita orang yang bermanfaat, sehingga kalau kita terlambat saja datang, orang nyariin kita. Itu jadi seperti itu Islam mengajarkan kepada kita. Jadi orang kuat, yakin saya diciptakan oleh Allah untuk mengurus orang lain. Jangan pelit, jangan korek. Rezeki dan dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah. Mana milik kita yang kita sedekahkan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Silakan yang lain, Bang. Udah kebagian kaki 3. Silakan, Bang. Sok. Yuk. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Sok, Bang. Masih
Masih ada 8 lagi. Sok mangga. Silakan. Mangga cek. Kadir mainnya. Kadir. Silakan. Sok. Ini Mama Dede, kalau hasil suami itu kan sebagian hartanya buat istri. Sedangkan istri itu misalkan dapat uang lah gitu ya. Terus mengajak suami nih untuk pergi berangkat. Terus suami nggak mau Pergi berangkat naon? pergi berangkat haji. Ya. Nah sedangkan istrinya udah prinsip mau berangkat. Apakah dosa bila istri itu berangkat sendiri? Tidak. Haji perintah Allah, bukan perintah suami. Melawan suami dalam konteks ini tidak dilarang. Misalnya suami Anda menyuruh bininya buka jilbab, Anda boleh melawan. Mendingan nggak punya laki daripada dibawa ke neraka. Perintah haji, perintah umroh, perintah Allah, bukan perintah suami. Kalau suami melarang, suami tidak mau haji, kita berangkat sendiri. Mohon sama Allah, bukakan hati suami saya. Tidak berdosa sama sekali. Kalau Anda tidak berangkat, Anda yang berdosa. Terima kasih Mama. Silakan yang lain. Mama. Sok ce. Jadi lucu, maju. Sok. Jadi gini ya. Mainnya kurang dapat mulut. Nama. Ya. Ya. Ibu Yulia dari pengajian Masjid Indah. Lahir yang bulan Juli ya. Jadi kalau laki-laki itu bekerja kan memang sebagian untuk istri ya. Kalau wanita perempuan bekerja, kewajibannya itu uang yang diperolehnya itu bagaimana? Oke. Terima kasih. Suami ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Kalau perempuan bekerja buat siapa? Maaf. Kalau suami Anda duitnya sudah banyak, mencukupi kebutuhan keluarga, pakai otak yang di atas. Kita perempuan sama orang tua kita di sekolahin TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, ibu sudah S berapa? S teler, S-nya hilang, tinggal telernya. Masa begitu menikah cuma menjadi rumah tangga? Mati akal dong. Tidak berkembang otak kita. Makanya saya mengajak Anda nyari duit, bukan kita kerja di tempat yang lain. Ciptakan lapangan pekerjaan. Jualan uduk, jualan gado-gado, sewain tenda, kemudian Anda buka jahitan, Anda buka salon, Anda buka bengkel motor. Semua yang saya sebutkan saya pelakunya. Apa yang terjadi? Penghasilan saya lebih dari 4 kali lipat gaji suami saya. Begitu banyak orang yang bisa disekolahin tiap bulan ratusan orang. Begitu banyak takmir miskin yang tiap bulan kita kasih beras sekarung-sekarung, duit cepet. Begitu banyak orang yang kita berangkat gini umroh, minimal sebulan 4 sampai 8 orang. Kenapa tidak bermanfaat buat orang lain? Kalau kita tidak mau berkembang, buat apa perempuan kerja? Ya silahkan nikmati kemiskinan dan tidak ada pahala apapun. Kita tidak berguna buat orang lain, rugi dunia. Nomor berikut silakan. Silakan. Saya tidak bercanda, saya tidak main-main. Silakan. Mangga. Ya, no. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Dede mau bertanya. Kebetulan saya wanita pekerja seperti yang Mama Dede anjurkan, perempuan tidak boleh bodoh, tidak boleh malas, tapi tetap pada kodratnya mengurus anak-anak dan suami. Kebetulan memang di keluarga kami itu saya bisa lebih banyak menabung daripada suami, sehingga otomatis sertifikat tanah otomatis atas nama saya. Itu kan saya berarti kurang ajar apakah itu sama suami, dan apakah suami apabila saya meninggal dunia terus
langsung dikuasai oleh suami atau seperti apa begitu? Terima kasih. Kalau itu penghasilan saya, beli rumah atas nama saya, beli kebun atas nama saya, beli sawah atas nama saya, wajar saya yang bekerja. Kalau saya mati, apakah pindah ke suami? Tidak. Harta ada 3 macam. 1, harta suami, bawaan suami sebelum adanya pernikahan. Warisan dari keluarga suami, pemberian orang khusus buat suami, ini harta suami. Jadi 2, ada harta istri, bawaan istri sebelum adanya pernikahan, warisan khusus dari keluarga istri, kemudian pemberian orang buat istri, namanya harta istri. Ini 3, ada harta yang disebut harta gonoh gini. Ini bukan dari Quran, bukan dari hadis Nabi, tapi HKI, Hukum Kompilasi Islam dari Departemen Agama. Harta gonoh gini adalah harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Begitu suami meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Nah, ini harta suami ditambah 50% dari golong ini. Maka siapa yang tinggalkan, misal istri, anak laki-laki 2, anak perempuan 2, misal istri dapat 1/8 dari harta suami ditambah golong ini. Titik. Anak laki-laki 2 bagian, 2 orang, 4. Anak perempuan 1 bagian, 2 orang, 2 tambah 4, 6. Masing-masing anak laki-laki 2/6 kali sisa istri, 7/8. Masing-masing anak perempuan 1/6 kali sisa istri, 7/8. Selesai. Tidak sepotong pindah ke suami, tidak. Tergantung harta siapa. Kecuali kalau istri tidak pernah kerja, tidak punya penghasilan sama sekali, kemudian suami yang dapat duit beli rumah atas nama istri, beli kebun atas nama istri, ini berbeda. Harta tetap milik suami. Kalau tadi Anda tanyakan kalau istri punya penghasilan, beda. Maka silakan yang lain. Maka sok diamungkeun ya paling kita nyolongkeun. Ayo sekarang. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama sehubungan dengan masalah warisan, saya ingin bertanya. Ibu saya anak tertua dari 9 bersaudara. Oke. Kemudian sudah meninggal 31. Waktu mereka masih kumpul, mereka berkomitmen dari harta warisan almarhum dan almarhum kakek dari saya dibagi rata antara perempuan dan Tidak bisa. Walaupun semua saudara setuju, nanti jadi keributan seperti bom waktu yang meledak suatu saat. Apalagi mereka pada punya pasangan. Rasul mengatakan ipar adalah kematian. Lebih baik laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Setelah masing-masing megang bagiannya, yang laki-laki sayang sama kakaknya perempuan, nikah buat kakak sebagian, buat adanya yang perempuan, nidek buat adik sebagian. Itu lebih aman daripada semenjak dibagi bagi rata. Bisa. Kenapa? Mereka udah berpikiran bikin surat. Walaupun bikin surat, Quran nomor 1, bukan keputusan manusia. Terima kasih Mbak. Ya. Anda lihat Anisa ayat 11. Monggo, langsung hadir maju aku. Bentar ya, Sok orang lagi. Langsung. Ini nih cepetan. Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam. Mau bertanya, saya seorang janda. Saya mau Janda nih. Pada Raden, janda. Saya mau tanya bagaimana mendidik anak tanpa harus merasa kehilangan figur bapaknya yang sudah meninggal. Bilang sama anak, bapakmu sudah meninggal, tinggal mama sekarang mesin kamu. Dia akan melihat, akan menyaksikan. Ada paman, ada kakek, tidak masalah.
makanya jangan berantem sama saudara. Tetap ada figur laki-laki. Anda nggak usah berkecil hati, yang janda bukan hanya Anda. Saya sudah 23 tahun, tapi saya yakin rezeki bukan dari suami, tapi dari Allah. Selama kita bergerak, rezeki dijamin oleh Allah. Kita berkata jujur kepada anak-anak bahwa ayahnya sudah meninggal dunia, jangan ada yang disembunyikan. Kalian lihat bagaimana si bibi yang ini, kalian lihat bagaimana uang yang ini, kalian lihat bagaimana paman yang ini. Tidak wajib semua ada figur seorang ayah, karena anak melihat realisasinya memang ayah mereka sudah meninggal. Jangan merekayasa. Bahkan anak-anak hidupnya menjadi tidak tenang. Oke? Enjoy aja. Tunjukkan sama dunia, gue janda yang berkualitas, bukan janda yang selalu digodain orang. Begitu. Sok. Sekalian mau nanya, kalau nemu uang suami bagus. Suami lupa. Nemu di mana lagi ya? Nah. Nemu uang suami yang suami lupa. Saya nyuci baju suami sama celana suami, ada duit di kantong. Kalau Anda tahu itu celana suami di kantong, berarti duit suami. Lu pulangin, ini mah saya pakai, harus diganti-ganti yang menyolong. Kecuali kalau suami Anda orang kaya raya, ngasih istri sekedarnya, buat kebutuhan dapur aja nggak cukup, istri boleh ngambil uang suami sekedar kebutuhan dapur, bukan buat di seragam. Masih ada, silakan ngomong. Ya. Yuk. Kita membuat anak dari bayi, tapi terus suami menginginkan binnya itu atas nama suami, sampai sekarang itu tidak mengizinkan untuk memberitahu kepada anaknya, dan anaknya sendiri sekarang sudah menikah. Itu gimana ya? Anda lihat Al-Ajab ayat 4, anak angkat tidak sama dengan anak kandungmu, itu hanya perkiraan kamu di dunia saja. Titik. Anda lihat Al-Ajab ayat 5, anak angkat wajib dipanggil ayah kandungnya, itulah yang adil buat mereka. Ibu bilang saya punya anak angkat dari bayi, sampai sekarang belum dikasih tahu. Saya 6 tahun nggak punya anak. Keluarga saya bilang deh mancing. Saya yakin dia 2 lagi jadi 4. Baru saya punya anak 4, jadi 8 anak saya waktu suami meninggal. Nah, untuk menghitung administrasi di sekolah, nih anak bin suami saya. Boleh, bukan berarti kita ambil alih. Niatnya memudahkan ngurus administrasi. Yang salah kalau kita bermaksud biar anak tidak tahu siapa ayahnya. Ibu nanya, umur berapakah anak dikasih tahu? Kalau saya, karena kebetulan 4 anak saya ini saudara kandung mereka, waktu ayah ibunya meninggal kecelakaan mereka tahu. Jadi saya mas semenjak dini saya kasih tahu, ini loh ayahmu, ini loh ibumu, sama mama kamu dirawat mama angkat. Jadi kalau saya semenjak dini dikasih tahu, cuma dalam tanda kutip, kalau anak dari kecil tidak tahu apa-apa, daripada sekali lagi anak angkat kita tahu bahwa dia bukan anak kandung kita dari orang lain, lebih baik Anda kasih tahu minimal ketika anak sudah diwisuda. Ini lebih aman, dia siap mental karena sudah dewasa. Kalau masih kecil, mereka mentalnya bisa rusak. Begitu. Silakan yang lain, masih ada monggo. Sok. Ya. Saya dengan Nita, kebetulan saya juga baru 1 tahun ini menjanda. Yang mau saya tanyakan ini mengenai warisan ya. Ya. Kebetulan suami saya meninggalkan
suami saya sudah meninggal, jadi warisannya itu, tapi saya bicarakan juga di depan keluarga. Saya tanya, suami saya meninggal, saya punya anak nggak dari suami saya? Punya anak nggak? Ada 3, Laki-laki atau perempuan? laki-laki 2, perempuan 1. Oke, saya tanya, apakah ibu dari suami Anda waktu suami Anda meninggal masih hidup? Ayahnya sudah tidak ada, yang ada ibu. Oke. Anak laki-laki ada berapa? Ada 2. Oke. Cara bagi warisnya. Istri 1/8 karena suami meninggal dunia meninggalkan anak. Anak laki-laki 2 artinya 4 karena 2 bagian ditambah 1 artinya berapa? 5. Ibu dari suami masih hidup, artinya ibu mendapatkan 1/6. Ibu 1/6, istri 1/8. Kita samakan pembilangnya, misalnya 24, istri 3/24, emak 4/24, ditambah 7/24. Anak laki-laki 2/5 kali sisanya 7/24, artinya 17/24. Anak perempuan 1/5 kali sisa nenek dan ibu. Begitu cara pembagiannya. Jadi ibu dapat warisan 1/6 dari anaknya, karena anaknya punya anak laki-laki. Jelas Bu? Satu lagi bonus terakhir, silakan. Sok, mangga. Udah pinter semua. Mangga. Ya bonus satu lagi, silakan. Mangga. Yuk langsung. Sok. Ayo. Siapa? Kita tadi kita. Ini bonusnya nih. Sok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dede. Saya Dena dari pengajian Qolatul Ifatin Nisa. Saya mau nanya, ini masalah teman saya bertahun-tahun. Suaminya malas tidak bekerja sejak menikah, dan sejakan itu istrinya bekerja, anak 2. Nah itu bagaimana menyikapi ke suaminya? Kembali kepada istri. Saya tanya Anda, pernahkah Anda menyaksikan orang yang menikah? Ketika laki-laki perempuan menikah, yang laki-laki baru menikah, dia membacakan tahlil talak. Di antaranya, kalau saya tidak memberikan nafkah lahir 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti diri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau syarat yang diajukan yang disebut dengan taklid talak terjadi dengan suami saya, maka istri boleh buat cerai. Pergilah ke kantor pengadilan agama yang setiap kecamatan ada. Bawa 2 orang saksi, laki-laki balik berakal. Ajukan masalahnya. Walaupun suami tidak menceraikan, hakim akan ketok palu. Cuma ini mah kayaknya istrinya tenang. Buktinya udah tahunan nggak dikasih nafkah, cuek-cuek aja. Kita perempuan hak bahagia, hak punya ketenangan. Jadi perempuan jangan munafik. Kalau suka punya laki nggak pernah ngasih duit, terusin. Kalau nggak suka, mundur buat cerai. Kalau gue dengan nggak punya laki daripada punya laki nggak pernah kasih nafkah, ngapain punya laki? Kita punya hak bahagia, kita punya hak tenang. Jangan jadi perempuan munafik. Dicerai lakinya kagak, ngasih duit kagak, diomong-omong, setan itu banyak dosa tuh. Begitu kok. Silakan. Masih ada? Masih boleh? Boleh, stop lagi. Mangga, kalau ikut. Waalaikumsalam. Mama Dede, saya cuma bawa ini aja, dibaca dulu, waktu saya mau ngaji, tapi
saya pernah telepon ke Mama Dede di acara Indosiar tentang bagaimana cara ini sholat taubat, dan Mama Dede ngajurin, habis itu saya lakukan tiap hari sebelum naik hajinya. Alhamdulillah. Mama Dede, saya mau tanya, ada kan di Indonesia ini kan berlaku hukum kompilasi Islam. Ya. Tapi banyak di beberapa grup kalau lagi membicarakan hal itu banyak teman gitu ya, pokoknya di dalam grup yang selalu bilang bahwa hukum kompilasi Islam itu kan buatan manusia, jadi Betul. sebenarnya kita nggak boleh. Jadi harus tetap kalau misalnya waris tuh kan ada pendapat yang dulu begini, kalau misalnya seorang suami meninggal, istri kan juga dapat bagiannya yang tadi Ya, seberapa punya anak. tapi sebelum dibagikan kan ada pendapat di HKI itu bahwa dibagi dulu, istri dapat 50% dulu. Ya. Nah, itu kan itu dilakukan juga di keluarga di almarhumah ibu saya, dan alhamdulillah kita semua berkah ya. Tapi ada juga beberapa teman yang bilang itu nggak boleh. Bagaimana menurut Mama Dede? Kalau saya berpendapat, kenapa Departemen Agama mengadakan aturan hukum kompilasi Islam melindungi perempuan? Anda bisa lihat An-Nisa 5, An-Nisa ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taat sama Allah, taat dengan Rasulnya Allah, taat dengan pemimpin kamu. Pemimpin agama di negara kita adalah Menteri Agama. Dialah yang bertanggung jawab di dunia sampai di akhirat. Niatnya tiada lain melindungi perempuan. Kenapa? Anda hitung. Perempuan kalau suaminya meninggal dunia, kalau punya anak hanya 1/8. Sementara kalau seandainya suami tadi punya saudara kandung 2 orang misalnya, saudara kandungnya seorang bisa setengah. Istri yang nyebokin, belum kalau lakunya judes galak, diomelin, dimaki-maki, hanya 1/8. Jadi mereka membuat HKI hukum kompilasi Islam untuk membela kaum perempuan. Dalilnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Seperti itu. Jadi kalau saya bilang enjoy aja, boleh, karena niatnya buat kebaikan perempuan. Masih ada? Silakan habis. Udah mau azan? Ya. Baik, hadirin, angkat tangan, hadirkan hati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabul oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solihah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak, yang barokah, untuk menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban orang yang keberatan. Ya Allah, kami mohon mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah, berikan kepada kami keberkahan dari ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan naim, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yang bagi li jalali wa dikal karimi wa azimi sultan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa barik maqasidana wa qi hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wasrah sudurana wa tamim masruatina wa auladana wa razaqana wa ulumana wa kullaman aqaitana bibadlika wa mannika ya akramal akramin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana, semoga ada manfaat. Saya sebagai manusia sadar betul pasti banyak melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mohon maaf kasadayana, saya orang kampung, tidak bisa bicara halus karena saya bukan makhluk halus. Hatur